Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. We are from Group 5. We will present about representation mathematics. Next. Before we start our presentation, let me introduce my group member. First one is Afifah Dewanti. The second one is Arvin Hidayat. The third one is Khairunisa Shafitra. Then the last is Randy Besuharsono. Next. Here the content for this presentation. The first one is definition of representation in mathematics. Second is representation mathematics and learning mathematics. And the last is indicator representation in mathematics. Next. For the first material will be explained by Afifah. To Afifah, time is yours. Okay, thank you, Randy. I will explain about the definition of representation mathematics. First, representation is a model or substitute from a problem situation or aspect of a problem situation that is used to find a solution. For example, can be represented by objects, pictures, words, or mathematical symbols. And the next, representation is a method used by someone to communicate the answer or mathematical idea in a questions. And the next, the representation arised by students are expression of mathematical ideas or ideas displayed by students in their efforts to find a solution to the problem they are faced. And the last, representation is defined as an activity or relationship in which one thing represents another thing to a certain degree for a particular purpose. And secondly, by a subject or through interpretation, representation replace an object, interprets talks about knowledge obtained from an object, which is obtained from experience about a representational sense. Jadi, untuk definisi daripada representasi matematika ini, menurut beberapa ahli yang kami dapatkan, yang pertama yaitu menurut dari Jones and Knott tahun 1991, representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari suatu situasi yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Kemudian menurut dari Chey, Land, and Jacobson dalam Syarifah Fadilah, representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menurut dari NCTM, representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. And in general, representation is a from interpretation thinking students to something problem, which used as to help for find solution from problem. From interpretation, students could in the form of words or verbal, written, pictures, table, chart, objects, concrete, symbol mathematics, and other. Jadi representasi secara umum adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap sesuatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata, secara lisan, tulisan, gambar, tabel, bagan, benda konkret, simbol matematika, dan lainnya. Okay, from this description, it can be concluded that mathematical representation is to model or math problems with various mathematical forms and used to find a solution to the problem representation mathematical in learning mathematics. Representation very play a role in effort, develop, and optimizing. Tadi dapat disimpulkan bahwa representasi matematis adalah untuk memodelkan masalah matematika dengan berbagai dari permasalahan tersebut. Representasi matematika dalam pembelajaran matematika sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. And the next, the importance of mathematical representations. First, mathematical representation is required for mathematical representation students and the relationship between mathematical concepts. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya representasi matematika. Apa saja? Yaitu yang pertama, representasi matematika diperlukan untuk representasi matematis siswa dan hubungan antar konsep matematika. And the next, representation allows students to communicate with mathematical approach, argumentation, and self-understanding themselves untuk berkomunikasi dengan pendekatan matematika, berargumen dan pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain,
And the last, representation allows students to recognize relationship between related concepts and applying mathematics to realistic problem. Dan yang terakhir, apa pentingnya representasi matematika, yaitu representasi memungkinkan siswa untuk mengenali hubungan antara konsep-konsep terkait dengan menerapkan matematika untuk masalah realistis. And the next, the type of representations. Hybert and Charpen in Hudio 2002 started that basically the representation can be expressed as in internal representation and external representation. Thinking about ideas mathematics, which is then communicated, requires representation external from, among others, verbal, image, and concrete objects. Thinking among mathematical ideas that allow the mind someone works on the basis of idea is a representation internal. And the next, Friedlander and Tabach classify representation of in a verbal, representation numerical, representation, graphic representation, and stating the problem early in the process and needed to provide the final interpretation obtained in solving problem. Kemudian jenis-jenis representasi matematika, menurut Hybert and Charpenter dalam Hudio tahun 2022 mengemukakan bahwa pada dasarnya representasi dapat dinyatakan sebagai representasi internal dan representasi eksternal. Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya antara lain gambar, verbal, gambar, dan benda konkret. Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal. Nah, kemudian kalau menurut Friedlander and Tabach, mengelompokkan representasi dalam representasi verbal, ada representasi numeris, ada representasi grafis, dan ada representasi aljabar. Nah, representasi verbal ini pada umumnya digunakan dalam menyatakan masalah di awal proses dan diperlukan untuk memberikan interpretasi akhir yang diperoleh dalam pemecahan masalah. Kemudian kalau representasi numeris merupakan representasi yang dikenalkan kepada siswa pada tahap awal belajar aljabar. Okay, that's all from me, and I will give back to the moderator. Okay, thank you for your presentation, Afifa. Next. The next material will be explained by Khairunisa. To Khairunisa, time is yours. Next, representation mathematical in learning mathematics. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Representation mathematical in learning mathematics. Representation theory play a role in effort develop and optimizing ability mathematics student. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. Next. According to Jones, several important underlying reasons are as follows. First, fluency in translating between different forms of representation is a fundamental ability that students need to build concepts and think mathematically. Menurut Jones, beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis. The second, the way the teacher presents mathematical ideas through various representations will have a hook influence on students' understanding in learning mathematics. Yang kedua, cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman siswa dalam mempelajari matematika. And the last, students need practice in building their own representations so that they have the ability and understanding of strong and flexible concepts that can be used in solving problems. Ketiga, yaitu siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya sendiri, sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Next. There are some objections from mathematicians regarding the inclusion of representations as a standard process as stated by Jones.
Meskipun demikian, ada beberapa keberatan dari para ahli matematika yang berkaitan dengan dimasukkannya representasi sebagai standar proses, seperti yang diungkapkan Jones. The first, the notion that representation is synonymous with mathematical models. This means that representation is already part of the standard content. Yang pertama, anggapan bahwa representasi adalah sinonim dengan model matematika. Ini berarti bahwa representasi sudah merupakan bagian dari standar isi. Second, representation is only part of the problem-solving process, and it is included in the standard problem solving. Yang kedua, representasi adalah hanya bagian dari proses pemecahan masalah, dan hal ini sudah tercakup dalam standar pemecahan masalah. And the third, representation as part of cognitive development doesn't guarantee that it has a prominent role in presenting mathematical problems. Yang ketiga, representasi sebagai bagian dari perkembangan kognitif tidak memberikan jaminan memiliki peranan yang menonjol dalam sajian masalah matematika. Next. NCTM sets the representation standards that are expected to be mastered by students during learning at school. First, create and use representation to recognize, record, and communicate mathematical ideas. Sebagai salah satu standar proses, maka NCTM menetapkan standar representasi yang diharapkan dapat dikuasai siswa selama pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat, atau merekam dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. The second, selecting, applying, and translating between mathematical representations to solve problems. Kedua, memilih, menerapkan, dan melakukan translasi antar representasi matematis untuk memecahkan masalah. And the third, using representations to model and interpret physical, social, and mathematical phenomena. Yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika. Next. When students are faced with a mathematical problem situation in classroom learning, they will try to understand the problem and solve it in ways they know. These methods are closely related to previous knowledge that already exists related to the problem present. One part of the effort that students can do is to create a model or representation of the problem. The model or representation that is made can vary depending on the ability of each individual in interpreting the existing problems. Ketika siswa dihadapkan pada suatu situasi masalah matematika dalam pembelajaran di kelas, mereka akan berusaha memahami masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang mereka ketahui. Cara-cara tersebut sangat terkait dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah ada, yang berhubungan dengan masalah yang disajikan. Salah satu bagian dari upaya yang dapat dilakukan siswa adalah dengan membuat model atau representasi dari masalah tersebut. Model atau representasi yang dibuat bisa bermacam-macam tergantung pada kemampuan masing-masing individu dalam menginterpretasikan masalah yang ada. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you Eka Hirnisa for your presentation. We'll come to the next material. The next material will be explained by Alvin. To Alvin, time is yours. Okay, thank you, Randy. That one is indicator representation mathematics. Matematika, indikator dari respirasi matematika. Okay, next slide. Alvin, kenapa suaranya pecah begitu? Biasanya nggak pecah kok, Pak. Mungkin efek kipas atau bagaimana? Ayo. Coba buka kalau nggak pakai headset gimana? Oke, Pak. Bagaimana, Pak?
Coba lihat temannya si Pindi ini ketawa-ketawa pula Pindi. Nggak, maksudnya karena suara seperti Sekarang bagaimana Pak? Apakah masih ada? itu baru normal ya. Tadi suara Chipmunk, katanya film Chipmunk itu ada yang nonton kan? Itu di handphone Pak. Oke, silakan lanjut. Let we begin with pictorial representation. Students are about to express idea mathematics in the form of graph, picture, or diagram. Next one is symbolic representation. Students are about to symbolize and solve a problem. And last one is verbal representation of the word problem. Students are about to set or interpret problem with language self in writing. Jadi ada 3 indikator untuk representasi matematika ini. Yang pertama itu ada yang berbentuk visual. Di visual ini ada diagram, grafik, tabel. Ada juga yang berbentuk gambar. Selanjutnya ada representasi simbolik. Representasi simbolik ini ada persamaan dan atau ekspresi matematika. Yang terakhir ada representasi verbal. Representasi yang berbentuk kata-kata atau teks tertulis. Okay, next slide, please. According to Sumarno, in 2010, indikator kemampuan representasi matematik ada. First one is look for the relationship between various representation of the concept and the procedure. The second one is understanding the relationship between mathematical topic. One is applying mathematics in other field or in everyday life. Then understand the equivalent representation of a concept. Then finding the relationship between one procedure and another in daily life. And the last one is relationship between mathematical topic. Menurut Sumarno pada tahun 2010 indikator kemampuan representasi matematik yaitu yang pertama ada mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua ada memahami hubungan antar topik matematika. Ketiga, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada menerapkan hubungan antar topik matematika. Oke, next slide please. Mathematical representation skill indicator table. For the table, we can see in the next slide. Beginilah penjelasan lebih lanjut dari 3 indikator yang tadi. Yang pertama ada di indikator visual, ada diagram, grafik, dan tabel. Di indikator tersebut ada menyajikan kembali data atau informasi yang diperoleh dari representasi diagram, grafik, atau tabel. Kedua, menggunakan representasi visual untuk mengerjakan masalah. Representasi visual yang kedua ada gambar. Di gambar ini indikatornya adalah membuat pola-pola gambar geometri, menggambar pola geometris untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Yang ketiga, we have symbolic representation. This is a mathematical equation or expression. The first one, the indicator is create mathematical equation or model from the representation given. The second one is make a conjecture of another pattern. The third one is solve a problem by involving mathematical expression. Jadi ada 3 indikator untuk representasi simbolik ini. Pertama, membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Yang kedua, masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. The last one is verbal representation. For the indicator, the first one is create a problem situation based on the data or representation profile. Write down the interpretation of a representation and to answer a question either orally in written. The third one, write down the step for solving mathematical problem in Word. The fourth one, construct a story that corresponds to the representation given. The last one is answer a question using word or text.
Jadi di indikator yang terakhir ini ada 5 macam. Pertama adalah membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. Yang kedua, menuliskan interpretasi suatu representasi dan menjawab pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. Yang keempat, menyusun cerita yang sesuai dengan representasi yang diberikan. Kelima, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Okay, back to Randy. Oh, okay, thank you, Alvin, for your presentation. Buka filenya, Alfa. Coba sebentar Randy sebelum tanya jawab ya. Yes. Bisa dilihat gambarnya nih? Bisa. Coba ini Alvin di favorite fruit ini apa yang bisa dibaca ini? Nampak ada yang paling kanan saya nggak bisa saya membesarkan. Atau yang lain? Can you read it? Yeah, what does it mean? Yang paling kanan ini ya, yang ada favorite fruit ini. Ini sebuah data yang menunjukkan kesukaan orang terhadap berbagai macam buah. Yang pertama mendapat urutan tinggi ada buah apel, selanjutnya ada anggur, di urutan ketiga ada strawberry yang bersaingan dengan pisang, yang favorit selanjutnya adalah selanjutnya yang terakhir yang paling tidak difavoritkan ada buah pir. Good. Nah, artinya apa lagi yang bisa dibacakan? Ada angka juga itu, Alvin. Di favorit fruit ini apel mendapatkan skor tertinggi melebihi yang lainnya. Apa itu skor atau gimana? Apa lagi yang bisa selain dari skor? Selain dari skor. Skor nilai tapi jumlah buah yang dikonsumsi. Jumlah buah yang dikonsumsi, Agil. Nah, apa lagi? Banyak anak yang menyukai suatu buah, Pak. Iya, ya, ini ada 5 orang yang menyukai, yang favoritnya adalah apel. Ada 4 orang yang favoritnya anggur, grapes ya. There are 3 student maybe like bananas and strawberry. Ada 2 yang suka ya, bisa seperti itu ya. Nah, tapi ini termasuk salah satu apa? Representasi. Merepresentasikan kesukaan dengan gambar, dengan angka. Banyak sekali ya sebenarnya representasi itu. Oke, sebelum lanjut juga, ya, I give you a problem. Agil tinggal, ya coba Anda selesaikan soal ini ya. Agil tinggal 3 km dari kampus ya. Alvin tinggal 5 km dari kampus. Ya. Berapa jarak rumah Alvin ke rumah Agil? Coba Anda jawab. Sekali lagi, Agil tinggal 3 km dari kampus. Alvin tinggal 5 km dari kampus. Berapa jarak rumah Alvin ke rumah Agil? Atau rumah Agil ke rumah Alvin? Nah, jawab seperti orang matematika ya. Orang matematika yang menjawab nih, calon guru matematika. Izin menjawab, Pak. Izin jawab. Siapa yang jawab dulu? Siapa? Alvin atau siapa tuh yang berbunyi? Si Randy atau Vindi? Vindi, Pak. Jawab Vindi. Ya, Pak.
Menurut Vindi ada dua kemungkinan, Pak. Kalau rumah Alvin dan Agil itu satu arah, berarti jarak dari rumah Alvin ke Agil itu ada 2 kilometer. Sedangkan kalau dia beda arah, jadi jarak antara rumah Alvin ke Agil itu ada 8 kilometer, Pak. 8 kilometer. Nggak ada kemungkinan lain, Vindi? Kenapa hanya 2 kemungkinannya, Vindi? Itu yang terpikir. Oh, itu yang terpikir. Oke, good. 2. Yang lain? Coba Randy ya, Pak Randy. Kemungkinan lainnya misalkan jarak rumah Alvin dengan Agil itu membentuk suatu Pitagoras gitu. Kita bicara hari ini tentang representasi ya. Jadi I just ask you how to represent the problem. Nah, kalau if you can represent the problem correctly and then you can answer it correctly. Satu lagi kata si Randy Pitagoras, Randy. Ya. Yes, sir. Ada yang lain? Itu jawabannya belum lengkap lagi berarti. Coba tolong representasikan kepada saya mungkin melalui kamera ya. Di mana mungkin si Agil tinggal? Di mana kemungkinan si Alvin tinggal? When I said that the distance of Agil's house to the end of Alvin's house to the campus is 5 kilometers. Ya, Pak. Ya? Menurut Nanda, Pak. Ya, Pak. Menurut Nanda untuk soal ini informasi soalnya belum lengkap, Pak. Kenapa belum lengkapnya? Misalnya kita bisa memberikan arah misalnya 3 km arah timur dari kampus, contohnya bisa memberikan arah lebih spesifik lagi, Pak. Karena kalau seperti ini belum itu, Pak. Tidak sudah lengkap informasinya Nanda. Sudah, Pak. Ya. Kalau itu soal untuk anak SD itu arah timur arah apa nanti. Sekarang enggak, dia hanya gitu aja informasinya. Maka coba Agil, rumah Anda nih yang ditanya tolong jawab. Di mana tinggalnya? Kalau menurut lagi nanti ada banyak kemungkinannya, Pak. Kemungkinan itu seberapa banyak? Pertama itu mungkin seperti Vindi tadi sejalan, jadi jarak itu antara rumah Agil dan Alvin itu 2 km. Nah, mungkin yang lain itu berhadapan-hadapan Agil dari sisi sebelah kanan kampus misalnya dan Alvin dari sisi sebelah kirinya sehingga jaraknya bisa lebih 8. Atau bisa juga nanti membentuk segitiga siku-siku, jadi jaraknya itu menghitung jaraknya memakai Pitagoras. Itu yang terbayang. Sampai situ yang terbayang. Anda calon mathematician, guru matematik ya. Nah, apakahnya itu aja yang ada objek di matematik nih? Yang lain ayo. Kenapa hanya Pitagoras yang terpikir? Kenapa hanya beberapa 3 arah itu yang terpikir gitu? Izin menambahkan, Pak. Iya, siapa itu yang dengan takut-takut siapa? Vindi, Pak. Oh, Vindi ya. Tadi tuh kalau kita pakai kompas, Pak, berarti nanti ada 8 arah mata angin. Jadi kemungkinannya itu yang sebagai pusatnya itu adalah kampus. Jadi bisa arahnya itu bisa kemungkinan dipakai di arah lebih kompas dari 8. Di arah kompas itu aja kemungkinannya itu mana? Kalau nyoba representasiin ke kompasnya, Pak.
Aduh, lama betul jadinya. Nah, why don't you think about a circle? Nah, kalau Agil itu tinggal 3 kilometer dari kampus, berarti di mana kemungkinan dia tinggal itu? Hah? Bisa enggak dia? Ya, tinggal di tempat kedudukan. Anda belajar lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak. Terus harusnya tempat kedudukan rumah Agil itu ada di mana? Berupa berupa lingkaran yang berdiameter apa? Diameter 3, Pak. 3 Diameter kilometer. 3. Nah, kemudian rumah Alvin Diameter 5, Pak. lingkaran yang berdiameter 5. 5. Betul, Nah, Pak. kalau itu berapa jawabnya itu? Jadi jarak rumah Agil ke rumah Alvin adalah jarak rumah Alvin, ya, jadi harusnya Anda representasikan ini kampus. Terus Agil bisa tinggal di sini. Lingkaran Anda buat ya dengan diameter 3 meter. Alvin bisa tinggal di sini. Lingkaran lagi jaraknya dengan diameter 5. Nah, kemungkinan jarak rumah Alvin itu adalah di setiap titik yang ada di lingkaran dengan diameter 3. Rumah Alvin itu ya di setiap titik yang ada di lingkaran yang berdiameter 5. So the answer is the distance between Alvin house and Agil house is apa itu himpunannya? Himpunan apa? Himpunan X ya. Yang mana X-nya itu gimana? Nanda. Pak. Wih, kok payah? Apa tadi Pindi? Pindi kan sudah menjawab nih. Adalah jarak di rumah Agil ke rumah Alvin adalah X, yang mana X-nya terletak Hafiz, gimana Hafiz? Ya, Pak. Bisa menjawab, Hafiz, adalah jaraknya X, yang mana X terletak antara Antara 3 dan 5, Pak. 2 tadi, enggak, kok 3 dan 5. Tapi tadi paling dekat berapa? 2 kilometer ya. Jadi X itu besar sama 2, kecil sama berapa? Paling jauh tadi berapa? 8 ya. Jadi X-nya himpunan penyelesaian nih, X-nya antara besar sama 2, kecil sama 8. Nah, persoalannya sekarang X-nya anggota bilangan apa? Bilangan X-nya real. anggota bilangan apa? Bilangan real. Bilangan real. Kenapa bilangan real, Pindi? Karena dia bisa berkoma-koma. Iya, koma. Jadi semua titiknya itu bedanya menjawab orang matematik dengan bukan matematik. Tadi orang matematik yaitu paling dekat 2, paling jauh 8. Nah, terus Anda cari lagi satu Pitagoras mungkin juga ya 5. Tapi kalau orang matematik harusnya menjawabnya X-nya antara 2 dan 8 ya. 2 kecil besar sama 2, kecil sama 8, X-nya anggota bilangan real. Jadi mungkin saja berapa? Mungkin 2,1, 2,2 mungkin, 2,3 mungkin gitu. Di mana kemungkinannya ya muter-muterlah di lingkaran tadi. Nah, bisa menjawab itu kalau dia kemampuan representasinya bagus gitu. Nah, tambahlah satu lagi, tapi ini tidak representasi sebenarnya nih, critical thinking. Tapi menggunakan representasi. Ya, coba kalau ada sepotong balok, ya, untuk memotong balok itu menjadi 4 bagian yang sama, ya, waktu yang dibutuhkannya adalah 12 menit. Ada sepotong balok panjang itu
Waktu yang dibutuhkan untuk memotong balok itu menjadi 4 bagian yang sama itu adalah 12 menit gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ya jika balok yang sama itu dipotong menjadi 6 bagian yang sama, nah, berapa lama waktu dibutuhkan itu? Dipotong jadi 4, 12 menit. Dipotong jadi 6, berapa menit? Nah, ayo siapa? Wah, soal-soal apa masih lama-lama betul mikirnya. Ayo jawab, Dian. Berapa Dian? 18, Pak. Hah? 18? Iya, Dian? Ilham, berapa Ilham? Sama, Pak. 18, Pak. 18. Oke. Keisha? 18 juga. Nah, saya menunggu yang tidak 18 lah. Ada enggak yang memikir tidak 18 ini? Pipi berapa Pipi? 18 juga. Enggak, Pak. Himpunan X, di mana X terletak di X lebih besar sama dengan 18. Besar sama 18. Ini eksak, ini Pipi, enggak jarak lagi, enggak rentang lagi ya. Kalau memotongnya adalah 4 bagian, dia 12 menit. Nah, sekarang ingin dipotong jadi 6 bagian begitu. Berapa waktunya? Siapa yang tidak 18 lah? 20 menit, Pak. Dari mana tuh, Apin? Karena dipotong jadi 4, berarti ada 3 potongan 12 menit untuk. Berarti satu potongan sekitar 3 menit. Untuk jadi 6 bagian berarti ada 5 potongan. Berarti bentar. Untuk sekali memotong ada sekitar 4 menit. Kalau untuk dibagi jadi 6 berarti ada 5 kali memotong. Jadi totalnya 20 menit. Gimana tuh jawaban Agil Nanda? Alvin? Tidak setuju, kurang setuju, Pak. Kenapa kurang setuju? Jadi ada yang beda sama Alvin tadi. Pertama 3 menit, yang kedua tadi 4 menit jadinya, Pak. Misalnya pertama tadi. Yang pertama gimana? Kenapa 3 menit? Coba ulangi Alvin. Yang pertama berapa motongnya Alvin? Jadi satu balok kayu dipotong jadi 4 bagian, berarti ada 3 potongan. Total 3 potongan itu memakan waktu 12 menit. Jadi satu potongannya ada 4 menit. Balok selanjutnya dipotong menjadi 6 bagian, berarti ada 5 potongan. Jika satu potongan tadi 4 menit, berarti totalnya 5 potongan, berarti ada 20 menit. Very good Alvin ya. Nah, Alvin ini cerdas berarti ini. Jadi rajin-rajin lah nih datang ya. Coba ya yang tadi yang 18 menit Anda tahu enggak kenapa salahnya Anda itu? Ya? Coba Keisha, kenapa salah jawaban Anda 18 menit gitu? Karena kalau misalnya 4 potongan itu seharusnya 3 potongan jadi 14 menit, berarti 3 potongan. Nah, kalau misalnya 6 potongan berarti ada 5 potongan, jadi 20 menit jadinya. Alvin, tadi Anda menggambar atau tidak, Vin? Iya Pak, dibuat sketsanya sedikit. Good.
Ya, jadi Anda bisa melihat itu kalau Anda buat sketsanya, makanya perlu ada representasi. Nah, itu mungkin yang tadi ada dibahas. Jadi representasi dalam problem solving. Kalau Anda tidak menggambar, Anda akan salah. Bukan perbandingan senilai itu ya. Jadi Anda akan menggunakan perbandingan senilai tadi. Dapatlah 18 itu. Ternyata salah kan gitu ya. 4/12 sama dengan berapa? 6 per berapa gitu kan. Nah, Anda dibagi dapat 18. Padahal dia tidak perbandingan senilai. Ya. Nah, in this case you need to represent first. Jadi cobalah Anda lihat ya, untuk memotong kayu menjadi 4 bagian itu tidak perlu 4 kali memotong, perlunya hanya 3 kali memotong baru dapat 4 kayunya gitu. Ya, untuk memotong kayu menjadi 6 bagian tidak perlu 6 kali memotong, perlunya hanya 5 kali gitu. Nah, makanya tuh Alvin, very good tadi jawaban dan analisisnya. Itu yang namanya critical thinking. Ya, kritis Anda, oh tidak perlu 4, tapi perlunya adalah hanya 3 untuk memotong jadi 4. Nah, di sini ya itu tadi juga yang representation itu artinya problem itu kadang-kadang kita perlu merepresentasikan baru dia bisa dijawab dengan benar. Kalau tidak benar gitu. Contohnya ini. Ya, tapi jangan berkecil hati pula anak S2 atau guru-guru pun saya tanya dia akan langsung menjawab 18 gitu ya. Dari mana itu? Dari perbandingan senilai katanya. 4/12 sama dengan 6 per X. X sama dengan, dapatlah itu. Ternyata salah. Oke, nah itu representation. Kalau ada pertanyaan kepada kelompok ini silahkan. Nah, cuman hanya saja ya Anda harus mengkondisikan di dalam kelas gitu. Supaya bisa seperti tadi itu, karena mungkin Anda juga tidak terbiasa, tidak terpikir untuk menggambarkan rumah Alvin itu adalah lingkaran bentuknya. Rumah Agil itu bentuknya bisanya. Nah, sementara ketika Anda ditanya apa itu lingkaran, Anda pasti dengan cepat tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama kepada suatu titik tertentu gitu. Nah, tapi ketika ada masalah sebenarnya menghendaki representasi lingkaran, ya you can't do that. Tidak bisa Anda gunakan. Kenapa begitu gitu? Nah, hanya untuk menghafal definisi lingkaran adalah gitu. Padahal itu betul tuh. Ya, ketika disebut bahwa rumah Agil 3 km dari kampus, ya tentu artinya rumahnya itu direpresentasikan oleh lingkaran yang tempat kedudukan yang berjarak sama gitu. Nah, enggak tahu saya terbayang pula Anda di kampus nih, oh berarti enggak mungkin di belakang kampus kan ada laut Pak, ya enggak mungkin si Agil sama si Alvin tinggal di laut gitu ya. Tapi itu kritis juga Anda kalau seperti itu. Tapi kan ada lagi setengah lingkarannya ke sini itu. Gitu. Oke, kita ya terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan kemampuan matematis berikutnya. Silakan. Which group? Group 6. Group 6. Grup 6 apa? Group 6, Mathematical Connection. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. We will present the subject matter about mathematical connection. And the first presenter is Ade. To Ade, time is yours. Thank you, Agil. Before we explain the material, I will introduce the member of our group. The first is Ade Tiwisi Akademi, is me, and Agil Hamda, and the last is Dianti Wardani Hutatea. Yang ini gambar siapa? The definition of yang ini gambar siapa nih? Gambar Dianti atau gambar Ade nih? Gambar dari PPT-nya Pak, maaf oh, Pak. Dari PPT.
adiknya. Ada. Ini si Dianti, kalau enggak si adik, enggak mungkin si Agil kan ini. Maaf Pak, lupa ada yang pertama. Next Pak. So the definition of mathematical connection is part of an interconnected network of interconnected knowledge package consisting of key concepts for understanding and developing relationship between mathematical ideas, concept, and procedures. Jadi koneksi matematika adalah bagian dari jaringan yang saling berhubungan, dari paket pengetahuan yang saling berhubungan, dari paket pengetahuan yang terdiri dari konsep kunci untuk memahami dan mengembangkan hubungan antara ide-ide matematika, konsep, dan prosedur. I return to moderator. Okay, thank you, Ade. The next material will be presented by me. Please, next, Ade. Okay, according to NCTM, the types of mathematical connection ability, there are two types. The first is modeling connection, and the second is mathematical connection. Nah, pada modeling connection itu merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Tipe ini lebih mengarah koneksi antar ilmu lain, yaitu bagaimana siswa mengoneksikan ilmu matematika dengan ilmu selain matematika. Nah, berikutnya itu mathematical connection merupakan hubungan antara dua representasi yang ekivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Koneksi atau biasa disebut koneksi antar topik matematika, yaitu bagaimana peserta didiknya bisa mengkoneksikan antar materi matematika. Oke, next, Adik. Next slide, Adik. Okay. The third is mathematics connection goals. Nah, untuk tujuan matematika ini itu ada dari NCTM dan ada dari seorang ahli yang bernama Sumarno. Beliau menyatakan bahwa tujuan matematika di sekolah itu antara lain itu memperluas tujuan koneksi matematika itu antara lain memperluas wawasan pengetahuan siswa, memandang matematika sebagai suatu kesatuan bukan sebagai materi yang berdiri sendiri atau independen, mengenali relevansi dan manfaat matematika baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, memperluas wawasan tentu dengan adanya koneksi ini mampu memperluas wawasan. Sedangkan untuk memandang matematika sebagai suatu kesatuan bukan sebagai materi yang berdiri sendiri itu nanti sehingga peserta didiknya itu bisa mengetahui bahwa matematika itu juga berkait-kait, tidak satu materi untuk satu diri saja atau independen. Nah, berdasarkan NCTM, sedikit tambahan juga ada menyatakan 3 tujuannya, yaitu pertama, memperluas wawasan pengetahuan siswa, sama seperti yang diungkapkan oleh Sumarno. Yang kedua itu memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri. Dan ketiga, menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun luar sekolah melalui koneksi matematika. Peserta didik itu diajarkan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah dari berbagai bidang yang relevan. Oke, next slide, Adik. Okay, thank you, Adik. This is the example. Nah, pada contoh ini merupakan contoh koneksi antara aljabar dengan geometri menurut Hodgos. Contohkan pada proses mencari solusi pada himpunan penyelesaian dari masalah linear, itu garis Y sama dengan X kurang 1 yang direpresentasikan pada gambar. Nah, pada hal tersebut penulisan persamaan garis sebagai Y sama dengan X kurang 1 merupakan representasi dalam mode tulisan. Selanjutnya persamaan garis Y sama dengan X kurang 1 itu dipresentasikan dalam bentuk grafik dan gambar. Sehingga menurut Hodgos, koneksi matematika yang terjadi itu adalah mengubah metode aljabar menjadi metode geometrisnya, yaitu sebagai gambar grafik.
Okay, that's all from me. The next material will be presented by Dianti. To Dianti, time is yours. Next slide, Dek. Yang ketiga, mathematical connection process. The mathematical connection process is making connection in mathematics, which involves the thought process by building new mathematical idea from previous experience and linking ideas between concept and making connection between mathematical topics. Nah, proses koneksi matematika adalah membuat koneksi dalam matematika yang melibatkan proses pemikiran dengan cara membangun ide-ide matematika baru dari pengalaman sebelumnya dan mengaitkan ide-ide antar konsep serta membuat hubungan antara topik. Modal dasar dalam mengembangkan ide-ide dari proses koneksi matematika dapat menghubungkan antara pengetahuan baru atau pengalaman baru dengan ide-ide yang muncul. Ponte explains that someone who successfully process mathematical connection includes first, likes to see how mathematical ideas are related. Second, connects old knowledge with the new knowledge. The third, likes to see how mathematical ideas or concepts are connected to other subjects and the real world. Fourth, can easily connect ideas, new ideas involving skills. And the last, likes to know when other people think of solution strategies in different ways. Ponte menjelaskan bahwa seseorang yang berhasil proses koneksi matematikanya antara lain yang pertama suka melihat bagaimana ide-ide matematika yang terkait, yang kedua menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, yang ketiga suka melihat bagaimana ide-ide atau konsep matematika yang terhubung ke mata pelajaran lain dan dunia nyata. Yang keempat, dengan mudah dapat menghubungkan ide-ide baru yang melibatkan keterampilan. Dan yang terakhir, suka mengetahui ketika orang lain memikirkan strategi solusi dengan cara yang berbeda. Next. Next slide, Dek. Yang keempat, connectability indicator mathematics. NCTM describe mathematical connection indicators, including first, interconnecting various representation of concept of procedural or link conceptual and procedural knowledge. The second, recognizing the relationship between topics in mathematics or recognize relationship among different topics in mathematics. The third, use mathematics in their daily lives. The fourth, viewing mathematics as unfit. Next, using mathematical ideas to understand other mathematical ideas further or relate various representation of concept or procedure to one another. And the last, realizing equivalent representation of the same concept. NCTM menguraikan indikator koneksi matematika antara lain. Yang pertama, saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep atau prosedural. Yang kedua, menyadari hubungan antar topik dalam matematika. Yang ketiga, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memandang matematika sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima, menggunakan ide-ide matematis untuk memahami ide matematik lain yang lebih jauh. Dan yang keenam, menyadari representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama. Next.
Tadi sudah diberikan satu contoh oleh Agil, yaitu koneksi matematika, yaitu koneksi antara aljabar dengan geometri tadi kan. Untuk contoh lainnya, for other example, we can look like connection between the flat material and the flat side space. Koneksi antar materi bangun datar dan materi bangun ruang sisi datar. Contohnya antara lain kubus dan prisma. Kubus adalah bangun ruang yang tersusun dari persegi. Kubus terdiri dari 6 persegi yang sama. Maka sebelum diberikan materi kubus ini, siswa harus memahami materi tentang persegi pada bab sebelumnya, yaitu bab bangun datar. Yang kedua, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Alas dari prisma bisa berupa segitiga, segi empat, dan seterusnya. Sebelum diberikan materi prisma, siswa-siswa harus memahami materi bangun datar segi empat, segitiga, dan seterusnya. That's all for me. Dianti saya potong ya, udah selesai ya. Kalau bangun datar, three dimensional and two dimensional object tentu saja itu related to other ya, itu connectionnya jelas. Ya, itu jelas sekali. Sekarang I challenge you, can you integrate, for example, equation, persamaan. Kalau Anda belajar, Anda mengajar kubus, tapi Anda koneksikan dengan persamaan gitu, atau persamaan kuadrat, bisa enggak tuh Dianti? Bisa, Pak. Contohnya apa? Diberikan soal luas kubus, luas permukaan kubus sekian misalnya, Pak. Diketahui bahwa panjang kubus tukarlah, jangan kubus masa ada 2 kali panjang rusuk pula ya. Balok misalnya, blok ya, balok boleh. Balok, Pak, maksudnya balok. Ya. Panjangnya lebih besar 2 daripada itunya, Pak, lebarnya misalnya. Carilah dari balok tersebut misalnya gitu, Pak. Oke. Ya, jadi artinya bisa dikenalkan persamaan di situ. Ya, apalagi topik yang lain gitu. Misalnya saja ya, mungkin yang sekarang digunakan di bangun ruang itu chat ya. Cobalah Anda saya suruh menghitung cat lah gitu ya. Ada sebuah tempat duduk ya berbentuk balok sudah tertaruh di tanah gitu. Ukurannya adalah katakan 8 ini. Ukurannya 2, 4, 6 gitu. Panjangnya 6, tingginya 2. Susah betul duduknya nanti 2 ya. 2, 4, 6 gitu. Nah, ini mau dicat permukaannya ya. Nah, mau dicat permukaannya, ya ada berbentuk balok begitu tempat duduk ya besar di satu taman gitu, ukurannya 2, 4, 6. Terus semacam pentas begitu, mau dicat permukaannya. Nah, kemudian satu kaleng cat itu ya bisa mencat 4 meter persegi. Gitu. Satu kaleng cat itu bisa mencat 4 meter persegi. Ya. Nah, kemudian harga satu kaleng cat tadi itu adalah 100.000. Berapa biaya mengecat permukaan tempat duduk di taman tadi itu. Sekali lagi ukurannya 2 kali 4 kali 6. Tingginya 2, lebarnya 4, panjangnya 6.
Ayo. Nah, itu koneksi dengan apa? Dengan aritmatika sosial atau dengan harga. Nah, siapa yang dapat? Angkanya bagus, cantik. Udah. Dapat berapa dapatnya, Mia? Mia dapatnya 2.200.000, Pak. Dari mana tuh 2.200.000-nya? Pertama kita cari luas permukaannya kan Pak, dengan rumus 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Sesudah didapatkan luas permukaannya 88 meter persegi. Berapa dapatnya luasnya? 88 meter persegi Pak. Terus lanjut. Karena tadi Bapak bilang satu kaleng cat itu untuk 4 meter persegi, maka Mia membagi 88 dibagi 4 meter persegi, sehingga didapatkan nanti 22, dibutuhkan 22 kaleng cat dikali 100.000 tadi kan Pak? Iya. 2.200.000. Oke, siapa yang tidak setuju dengan jawaban Mia? Atau jawaban yang berbeda? A little bit critical thinking here. Siapa yang tidak setuju atau punya jawaban lain? Hafizah, sama jawabannya sama Mia. Sama jawabannya. Anda sudah dapat atau belum jawabannya, Mia? Pak? Hafizah sudah dapat jawabannya, Hafizah? Lagi mencari, Pak. Oh, lagi mencari. Di mana dicari? Indah udah dapat, Indah? Iya, Pak. Sudah dapat berapa hasilnya? Indah dapatnya tadi 2 juta, Pak. Dari mana tuh kok dapat 2 juta? Si Mia 2,2 juta. Ya, menggunakan luas permukaan balok, Pak. Kan 2 dikali panjang kali lebarnya ditambah lebar kali tingginya ditambah panjang dikali tingginya. 2 dikali 40 sama dengan 80. Jadi 80 dibagi 4 meter persegi itu sama dengan 20 dikali 100.000. Dapatnya 2 juta, Pak. 2 juta. Bu Fani, berapa Bu Fani? Rp2.200.000 saja. Gimana? Pak. Bipani 2.200.000 juga. Vindi 2.200.000 juga. 1.700.000, Pak. 1.700.000. Dari mana tuh Vindi? Yang cari luas permukaan balok seluruhnya dulu, lalu dikurangi di bagian permukaan balok yang paling bawah itu enggak dicat, Pak. Jadi si Mia dia pergi ke bawah tanah, dicatnya di bawah tanahnya itu ya. Iya tuh Mia. Bapak. Iya. Berapa kurangnya? Salah lagi tuh Vindi menghitung. Si Mia udah betul menghitung, tapi dihitungnya di bawah tanah gitu. Berapa dikurangnya? Dari yang 100 berapa tadi 88 harusnya dikurang berapa? Dikurangi 20, Pak. Vindi ukurannya panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 2.
Ya, terus dikurang masa dikurang 20? Dikurang, 24, dikurang Pak. 24. Dikurang 24, Pak. dikurang 24 harusnya. Ya. Nah, Iya. ya, jadi bagian yang besarnya itu kan 4 kali 6, dah. Ya, Di Pak. atasnya itu, nah dikurang 4 kali 2 kali 4. Jadi berapa dapatnya Nanda? 1.600.000, Pak. 1.600.000. Nah, 64 luasnya ya. Ya, Pak. 64. Oke, ini Anda kejebak terus juga sama soal saya terus nih. Ya, itu termasuk mathematical connection, tapi ada juga sedikit critical thinking-nya di situ. Kenapa begitu? Karena tidak semua permukaannya mau dicat gitu. Oke, ada pertanyaan tentang mathematical connection. Jadi mathematical connection itu sebenarnya apa? In general, you relate the content to the other mathematical topic. You relate the content to other subject, ya, like physics, chemistry, ya. Jadi jangan pesan apa namanya untuk misalnya sequence pakai pertumbuhan bakteri atau pakai apa namanya radioaktif, ya, peluruan radioaktif, ya. Itu lebih menarik bagi siswa. Jangan matematik juga diketahui bilangan juga gitu. Kalau apa to the daily life, ya. Jadi ada connectionnya ke daily life, connectionnya ke other subject, connectionnya to apalagi other mathematical topic. Nah, jangan jadi matematik itu apalagi kalau tadi Anda belajar topik A, minggu depan tuh topik B, kaitkanlah materi atau soalnya dengan topik B, topik A tadi, so that the student not forget about the topic yang sudah dipelajarinya minggu lalu. Nah, itu dia mathematical connection. Is there any comment or question? Tak ada pertanyaan juga ya. Nanti Anda baca saja ya materi yang di kelompok 6 tadi. Kita lanjut saja dulu ke reasoning, coba. Ya, reasoning lagi. Apa conceptual understanding, Mbak? Oh, conceptual understanding ada lagi ya. Baru reasoning, baru critical thinking. Iya. Kelompok 7. Ya, silakan kelompok 7, conceptual understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 7. We're delighted to be here to talk about conceptual understanding. Before that, let me introduce ourselves. First is understanding mathematical concepts. Definition of mathematical concept. A concept is a description of a thing based on its properties. Concepts can also be interpreted as abstract ideas that can classify a set of objects, so that it can be determined whether the object is an example of a concept or not. For example, abstract concepts such as natural numbers, prime numbers, triangles, quadrilateral, while examples of concrete concepts such as ruler,
selanjutnya yaitu definisi pemahaman konsep matematika. Konsep adalah gambaran dari suatu hal yang didasarkan pada sifat yang dimilikinya. Konsep juga dapat diartikan sebagai ide abstrak yang dapat untuk mengklasifikasikan sekumpulan objek, sehingga dapat ditentukan apakah objek tersebut merupakan contoh konsep atau bukan konsep. Sebagai contoh konsep abstrak misalnya itu adalah bilangan asli, bilangan prima, segitiga, dan segi empat. Sedangkan contoh konsep konkretnya adalah jangka penggaris, meja, kursi, dan sebagainya. Konsep dalam matematika dapat berupa istilah dan simbol, di mana dalam istilah ini ada yang dapat didefinisikan dan ada pula yang tidak dapat didefinisikan. Next. Concept in mathematics can be in the form of terms and symbols, where in this term some can be defined and some cannot be defined. First, undefined terms. An undefined term is a basic term used to construct another term, or it cannot be defined but can be described. Examples are sets, groups, rings, vector space, points, lines, and planes. Nah, yang pertama itu adalah istilah tak terdefinisi. Istilah tak terdefinisi adalah istilah dasar yang digunakan untuk membangun istilah lain atau tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dideskripsikan. Contohnya itu adalah himpunan, grup, ruang vektor, titik, garis, dan bidang. Second, defined term. The defined term is a term used in the system so that it has certain meaning, so that its formulation Kenapa? biasanya hilang, Pak. Siapa tadi yang presentasi? Kisah, Pak. Ya, kenapa kisah? Screen-nya nggak ada, Pak. Hilang. Tadi katanya laptopnya rusak. Siapa? Yang share screen tadi Dian, Pak. Terus laptopnya nge-lag katanya. Nah, sekarang siapa yang punya filenya? You share di chat ini nah. Pak, Pak. Ayo siapa tadi adik ya, Mbak? Siapa yang bisa share apa namanya filenya di share di sini, ya, bisa dibantu oleh yang lain nanti share screen-nya.
Baiklah, mohon maaf atas kesalahannya. Saya akan lanjutkan. Second, define term. The defined term is a term used in the system so that it has certain meaning, so that its formulation becomes a true statement. Example are function, matrix, and vectors. Yang kedua itu adalah istilah terdefinisi. Istilah terdefinisi merupakan istilah yang digunakan dalam sistem sehingga mempunyai arti tertentu sehingga perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Contohnya itu adalah fungsi, matriks, dan vektor. Concepts are mathematical building blocks, and mathematical concepts are the basis for understanding mathematics. Konsep-konsep merupakan alat pembangun matematika, dan konsep matematika merupakan dasar pemahaman matematika. Next. The concept understanding. The Ministry of National Education said that concept understanding is one of the mathematical skills or abilities that are expected to be achieved namely by demonstrating understanding of the mathematical concepts they are studying, explaining the interrelationships between concepts, and applying concepts or algorithm in flexible, accurate, efficient, and precise manner in problem solving. Yang kedua adalah pemahaman konsep. Detiknas menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. That's all for me. I return back to moderator. Okay, thank you, Kezia. Untuk the next material will be explained by me. The importance of concept understanding in mathematics learning. According to Schoenfeld, thinking mathematically means developing a mathematical view, assessing the process of mathematization and abstraction, and having the pleasure to apply it. Second, developing competence and using it in mathematical understanding. The implication is how teachers should design learning well, learning with what characteristics so it can help students build the understanding in meaningful way. Concept understanding is a concept competency shown by students in understanding concepts and procedures algorithm in a flexible, accurate, efficient, and precise manner. Jadi, pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika yaitu menurut Schoenfeld, berpikir secara matematik berarti mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenangan untuk menerapkannya. Kedua, mengembangkan kompetensi dan menggunakannya dalam pemahaman matematika. Implikasinya adalah bagaimana seharusnya guru merancang pembelajaran dengan baik. Pembelajaran dengan karakteristik yang bagaimana sehingga mampu membantu siswa membangun pemahamannya secara bermakna. Next, Safa. In NCTM 2000, it is stated that understanding mathematics is a very important aspect in the principles of learning mathematics. Mathematical understanding is more meaningful if it is built by the student themselves. Therefore, understanding ability cannot be given by force, meaning that mathematical concepts and logics are given by the teacher. And when students forget the given algorithm or formula, students cannot solve mathematical problems. Jadi, dalam NCTM 2000 disebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Pemahaman matematis lebih bermakna jika dibangun oleh siswa sendiri. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman tidak dapat diberikan dengan paksaan. Artinya, konsep-konsep dan logika-logika matematika diberikan oleh guru.
Dan ketika siswa lupa dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Students are said to understand the procedure if they are able to recognize the procedure, a number of steps from the activities carried out, which include the rules of the algorithm or the correct counting. Jadi, siswa dikatakan memahami konsep jika siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep. Mengembangkan kemampuan koneksi matematis antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematis saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh. Dan menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. Sedangkan siswa dikatakan memahami prosedur jika mampu mengenali prosedur, sejumlah langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan, yang di dalamnya termasuk antara algoritma atau proses menghitung yang benar. Next. The indicators of students' understanding of the concept are: state a concept. Second, classify objects according to certain properties. Third, give example and non-example of the concept. Fourth, presenting concept in various forms of mathematical representation. Fifth, develop necessary or sufficient condition for concept. Sixth, utilizing and selecting certain procedures or operation. And seven, applying problem-solving concept or algorithm. Jadi, indikator pemahaman konsep, yang pertama itu objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan yang bukan contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Okay, that's all from me. For the next material will be explained by Dian. To Dian, time is yours. Okay, thank you, Namira. Selanjutnya, how teachers assess concept understanding. To assess students' understanding of mathematical concepts, teachers can ask students to: first, explaining concepts in their own words. Second, identify or give examples and non-examples of a concept. Third, using concepts correctly in a variety of situations. Tasks that focus on understanding concept give students the opportunity to implement a concept, to formulate it, and to present it in their own terms. Untuk menilai pemahaman siswa tentang konsep matematika, guru dapat meminta siswa Maaf, saya lanjutkan kembali. Untuk menilai pemahaman siswa tentang konsep matematika, guru dapat meminta siswa untuk: pertama, menjelaskan konsep-konsep dengan kata-kata mereka sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi atau memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang ketiga, menggunakan konsep-konsep dengan benar di berbagai situasi. Tugas-tugas yang memusatkan pada pemahaman konsep memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan suatu konsep, untuk menuliskannya, untuk menyampaikannya dengan istilah mereka sendiri. Next slide, Fa. Selanjutnya, characteristic of tasks that focus on understanding the concept. First, contains non-routine questions. Second, based on reconstruction or rebuilding formulas, students are not directed to memorize mathematical formulas. Third, referring to the concept. The last is focused on the representation and explanation of a mathematical problem. Selanjutnya, ciri-ciri tugas-tugas yang memusatkan pada pemahaman konsep. Yang pertama, berisi soal-soal non-rutin. Yang kedua, berdasarkan pada rekonstruksi atau membangun kembali rumus-rumus. Siswa tidak diarahkan untuk menghafalkan rumus matematika. Yang ketiga, mengacu pada konsep.
Dan yang keempat, memfokuskan pada representasi dan penjelasan dari suatu permasalahan matematika. The examples of problems understanding the concept of the surface area of a sphere. For example, the diameter of a sphere is 14 cm. Determine the area of the sphere. From these questions, students answer ruas permukaan bola yaitu 4 VR kuadrat. Di sini siswa menjawab 4 dikali 2, 2/7, dikali 14, dikali 14, sehingga didapatkan luas permukaan bolanya yaitu 2464 cm kuadrat. Dari jawaban siswa yang telah dipaparkan, siswa sudah memutuskan menggunakan rumus permukaan dengan benar. Tetapi siswa melakukan kesalahan dalam menentukan jari-jari bola. Untuk menentukan jari-jari bola, diameter harus dibagi 2 sehingga didapat jari-jarinya yaitu 7 cm. Sehingga luas permukaan bola didapatkan 616 cm kuadrat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Dian. That's all from our group. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Any question? Conceptual understanding ya. Jadi ada conceptual understanding. Nah, kalau if you look the indicators itu tentu berbeda dengan indicators that used by the teacher when they teach a certain topic ya. Jadi kalau kemarin Anda kan sudah atau belum ya? Desain instruksional sekarang kuliah ya. Desain instruksional? Yes, sir. Sama Bu Sri ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya, jadi in design instructional you formulate the indicators. Nah, di sana indicators dari the topic. Jadi ada SKKD, kemudian ada indicators. Nah, indicatorsnya itu yang mau dibuat tesnya nanti itu indicators dari topik, bukan conceptual understanding. Nah, conceptual understanding itu mungkin slightly different lagi dari itu ya, seperti indikator yang dibuat tadi itu. Mungkin ya kita lanjut saja satu lagi. Coba fokus saja ke indicatorsnya reasoning, coba ya kelompok reasoning. Satu lagi ya sebelum kita akhiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. We will present about mathematical reasoning. Before we start our presentation, let me introduce our group. The first one is Ilham Syahputra, Mutiara Hayu, and Tasya Putrisari. First is understanding mathematical reasoning. Mathematical reasoning is a brain activity that should be developed continuously through a context. Mathematical reasoning is very necessary in understanding mathematics through the use of patterns and properties, performing mathematical manipulation in making generalization, compiling evidence or explaining ideas, and mathematical statements so that learning mathematics becomes more meaningful. Jadi penalaran matematika merupakan suatu aktivitas otak yang sebaiknya dikembangkan terus-menerus melalui suatu konteks. Penalaran matematika ini diperlukan dalam memahami matematika melalui penggunaan pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam pembuatan generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan, serta pernyataan matematika ini sehingga menjadi lebih bermakna.
According to the Balai Pustaka team, the word reasoning has three meanings. The first, the way use reasons, thinking or logical thinking. Second, it develops or controls something by reason and not feeling or experience. And the last, the mental process of developing or controlling the mind from some fact or principle. Menurut tim Balai Pustaka, reasoning atau penalaran mempunyai 3 arti, yaitu menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar, bukan perasaan atau pengalaman. Lalu yang ketiga, yaitu proses mental dalam mengembangkan atau pengendalian pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. And the next, according to Sumarmo, mathematical reasoning is defined as a process of making conclusion from a mathematical concept. Students' reasoning abilities take place when students think about a problem or solve a problem. This statement is accordance with the opinion of Ball, Lewis, and Tamel that mathematical reasoning is the foundation of gaining student knowledge. Next, Tash. That's all from me. The next material about feeders of mathematical reasoning will be explained by Ilham. So Ilham, time is yours. Okay, the next material, features of mathematical reasoning. Selanjutnya itu ciri-ciri dari penalaran matematika. The characteristic of reasoning according to Adi Surya 2030 are as follows. 1. The process of logical thinking is defined as thinking activities according to certain patterns, or in other words, according to certain logic. 2. Analytical. This analytical nature is a consequence of the existence of a certain pattern of thinking. Analysis is essentially an activity of thinking based on certain steps. Jadi, adapun ciri-ciri penalaran menurut Adi Surya tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir logis. Diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang kedua, bersifat analitik. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola pikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Next. According to Sumarno, 2005, some abilities that are included in mathematical reasoning include 1. Draw logical conclusion. 2. Give an explanation using pictures, facts, traits, relationship, or existing pattern. 3. Estimating the answer and the solution process. 4. Use relationship pattern to analyze situation or make analogies, generalization, and construct conjectures. 5. Purpose and example opponent. 6. Following logical argument, checking the validity of argument, proving and constructing valid arguments. 7. Develop direct proof and proof by induction. Selanjutnya menurut Sumarno tahun 2005, Sumarno, terus siapa nih Sumarno itu? Ilham? Siapa Sumarno itu, Ilham? Siapa namanya itu? Coba baca baik-baik, Ilham. Sumarmo, Pak. Sumarmo, ya, Utari Sumarmo nama ibunya. Ya, Profesor Utari Sumarmo. Jadi bukan Sumarno ya. Oke, one question Ilham. Ya, Ilham ada satu barisan Ilham 1/4, 1/2, 1/4.
Apa tadi, Pak? Coba tolong diulangi Mutiara. Apa kata saya Ya, Pak. tadi? Ya, coba tolong diulangi. Ada Ya. suatu barisan dari 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 itu menuju ke mana? Ya, Iya. Pak. Oke, thank you. Ilham bisa jawab tuh. Mendekati 0, Pak. Mendekati 0, Pak. 0 ya. Atau kalau Anda sudah belajar analisis real nih. Udah real analysis? Belum, Pak. Oh, belum. Oh. Oke, jadi itu dia konvergen ke nanti ke 0 ya, menuju ke 0. Nah, itu menggunakan apa itu? Kenapa kok Anda bisa mengatakan 0-nya tadi, Ilham? Nah, Ilham? Ini ada draw logical conclusion, estimating the answer. Nah, tentu dia nanti itu menuju ke 0 tentunya ya. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Gitu. Oke. Coba ya silakan lanjut sedikit lagi, 3 menit lagi cukup. Baik, Pak. Jadi yang pertama itu menarik kesimpulan logis. Yang kedua memberi penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada. Yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Yang kelima mengajukan lawan contoh. Yang keenam mengikuti argumen-argumen logis, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Yang ketujuh, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan membuktikannya dengan induksi. Next. Sastro Sudirjo, Alamsyah, 2000, defies reasoning abilities including 1. General reasoning related to the ability to find solution or problem solving. 2. Deductive abilities, namely abilities related to drawing conclusion, such as the syllogism, and relating to the ability to judge implication of an argument. And 3. The ability to see relationship, not only relationship between things, but also relationship between ideas, and then use this relationship to derive other thing or ideas. Sastro Sudirjo, Alamsyah, tahun 2000, membagi kemampuan penalaran meliputi yang pertama, penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berdeduksi, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan, seperti pada silogisme, dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai implikasi dari suatu argumen. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan, tidak hanya hubungan antara benda-benda, tetapi juga hubungan antara ide-ide. Kemudian mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide-ide lain. Next. Advantage of mathematical reasoning. The advantage of mathematical reasoning, according to Brody, 2010, 1. Students have regular and irregular opportunities to use reasoning skill and make assumption. 2. Encourage students to make prediction. 3. Helping students to understand the value of negative feedback in decision and answer. 4.
with the ability to reason, train, and help children to learn mathematics. Kemampuan penalaran matematik jika diberikan sedini mungkin, menurut Brody, tahun 2010 mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, siswa memiliki kesempatan dan teratur untuk menggunakan kemampuan bernalar dan melakukan pendugaan. Yang kedua, mendorong siswa untuk melakukan pendugaan. Yang ketiga, menolong siswa untuk memahami nilai balikan yang negatif dalam memutuskan suatu jawaban. Yang keempat, dengan kemampuan bernalar, melatih, dan membantu anak untuk mempelajari matematika. Next. NCTM states that for students in grade 5 until 8, the mathematics curriculum should include many diverse experiences that can strengthen and expand logical reasoning skill so that students can 1. Recognize and apply deductive and inductive reasoning. 2. Understand and apply the reasoning process with particular attention to spatial reasoning and reasoning with proportions and graph. 3. Create and evaluate conjectures and logical argument. Oke, cukup dulu Ilham ya, karena waktunya ya. Ya, Pak. Coba semuanya satu-satu question ya. If I state like this, the person who take the study program of mathematics education is the person that likes mathematics. Yeah. Sekali lagi, the person who take the study program of mathematics education are the person who likes mathematics. Orang-orang yang masuk pendidikan matematika itu adalah orang-orang yang menyukai matematika. Ya. Kemudian si Amir menyukai matematika. Apakah si Amir itu mengambil pendidikan matematika atau tidak? Bisakah disimpulkan si Amir ya kuliah di prodi pendidikan matematika? Ya, si Pindi ngangguk-ngangguk. No, sir. Nah, oke, susah belajar. Nah, kemudian si Nanda mengambil prodi pendidikan matematika. Apakah bisa disimpulkan Nanda ini suka matematika? Nah, coba Anda pikirkan ya. Jawabannya nanti. Jadi we still have 3 more group ya. Iya betul Randy, 3 lagi Randy atau 4 lagi? Ada critical thinking 2 kelompok, creative thinking 1 kelompok, betul ya? Yeah, yes. How many Randy? Yeah, 3 group. 3 group, yeah. So we continue next Monday, insyaAllah ya. Tapi ya karena waktunya sudah sampai juga ya. You try to discuss with your group to design the test ya, soal untuk diuji cobakan terkait dengan mathematical abilities masing-masing ya. Jadi Anda mulai berdiskusi, mulai menyepakati mana indicators yang kita akan gunakan, kemudian try to design problem or test sesuai dengan materi yang akan atau diajarkan di sekolah saat ini tentunya ya. Kalau enggak nanti tidak bisa Anda uji coba. Oke, thank you for your presentation ya, semua grup tadi yang sudah tampil. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Ya, kita live ya.